Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat kami yang ada di mana saja, sekarang konten berikutnya saya akan memberitahukan cara-cara membekam, karena pengobatan secara alami yaitu diantaranya bekam sebagaimana yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj bertemu dengan segerombolan malaikat, malaikat berpesan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mur umataka bil hijamah, ya Muhammad, perintahkan umatmu agar supaya dibekam. Nah, di sini saya alat-alat yang untuk diperlukan untuk membekam yaitu ya satu, kapas buat mengambil darah. Yang kedua, saya sedia alkohol, kompa, dan juga pengecekan darah. Lalu yang ketiga harus ada jarum yang steril ya. Seperti ini nih jarumnya, masih terbungkus. Jarum ini tidak boleh pakai jarum yang sudah dipakai atau tidak boleh menggunakan jarum yang terbuka. Jadi harus dalam keadaan steril, masih terbungkus rapi. Atau kita menggunakan pisau kecil. Ini isinya itu ini pisau kecil ya. Kalau tidak ada jarum, kita pakai pisau bisa. Tapi untuk sementara ini saya akan gunakan jarum karena kebanyakan orang kalau pakai pisau itu terlalu ngeri, jadi banyak yang nggak mau. Padahal saya udah sedia ini. Kalau jarum habis, saya pakai pisau. Nah, yang kelima kita sedia alat refleksi buat melenturkan otot. Juga yang keenam, kita harus sedia betadin untuk mencegah terjadinya koreng atau infeksi. Nah, ini seperti. Jadi kita sedia alkohol, betadin, kapas, kompa, juga mangkok. Ini namanya mangkok alat bekam. Kalau bahasa zaman dulu namanya canduk ya, yang sudah disunahkan. Ini pisau, mangkok, pisau, mangkok juga. Ada alat untuk menusuk yaitu lanceng. Nah, ini berupa ini. Ini isinya, kita masukkan dulu jarumnya. Lalu kita tutup lagi. Karena ini sudah ada ukuran, jadi tidak akan sakit. Kecuali kalau jarum kita langsung tusuk pakai tangan, itu tidak bisa memperkirakan dalamnya berapa mili atau jadi kadar ukuran jarumnya itu tidak tahu. Kalau ini sudah ada ukuran, jadi tidak mungkin sakit ya. Tuh. Nah, marilah kita sekarang akan dimulai cara membekam. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibekam oleh Ibnu Mas'ud, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud bahwa pertama kali orang yang dibekam itu harus tengkuk dua. Tengkuk satu berarti dengan fil akhdaini wal kahil, yaitu tengkuk dengan pundak dua seperti ini. Nah, kita masukkan dulu, pasangkan dulu mangkoknya. Pertama kita ambil tengkuk dulu. Nah, ini ke tengkuk. Kenapa kalau tengkuk harus diambil darah kotornya? Karena tengkuk itu termasuk sebagian daripada alat suplai darah.
perjalanan darah di sini kalau motor sih sebagai kalkulator. Jadi adanya darah kotor ini berkumpul di sini. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan agar sunnah di bekam itu tengkuk dengan pundak dua. Jadi artinya fil ahdaini wal kahil. Jadi pundak dua dan tengkuk. Ini ahdain wal kahil. Sekitar 5 menit atau kurang dari 5 menit kita pasangkan mangkok dulu. Maksud tujuannya untuk mengumpulkan dulu darah dari samping ini, dari atas ini supaya kumpul dulu. Nah nanti kalau udah kumpul baru kita tusuk ya. Ini teman kita yang bernama siapa tuh, namanya Murpi ya. Ini yang namanya Muhammad Murpi dari Kaligawe. Sekarang saya mau bekam. Kenceng tuh. Oke. Oh, loh. Nah, setelah kumpul, nah ini berarti menandakan sudah ada kemerah-merahan, berarti darah ini sudah kumpul. Nah, kita semprotkan dulu alkohol supaya jangan infeksi. Terjadinya virus infeksi kan bahaya, nanti disemprotkan dulu. Setelah disemprot, kita tusuk ini. Cicing. Yang namanya acan bis. Jadi tanu tuh. Cicing. Itu nahan ya. Cicing ke waras. Dah. Sekarang kita baru penyedotan yang kedua kali. Oke. Nah nanti darah yang kotor, yang menyelimat, yang bersemayam di tengkuk ini akan keluar semua. Ya, karena dalam keterangan ilmu medis, ini darah kotor apabila selalu bersemayam di tempat perjalanan darah, suplai darah, maka nanti akan menimbulkan sakit kepala, akan menimbulkan pegal-pegal, menimbulkan macam-macam penyakit. Jadi penyakit itu asal timbul dari darah kotor. Makanya kita harus diambil. Nah, diantaranya ini. Karena darah yang di sini ini perjalanan darah dari mana-mana, jadi dari sini ke sini perjalanan. Maka kalau di sini ada darah kotor yang menggumpal, artinya nanti perjalanan darah itu kurang lancar. Nah, dari ketidaklancaran darah tersebut maka timbul bermacam-macam penyakit yang akan diderita. Di antaranya darah tinggi, stroke, kencing manis, atau sering sakit kepala, sering masuk angin, macam-macam. Maka itu kita penting harus membersihkan di anggota ini. Habis pada manding ya.
Ya, rupanya cukup sekian dulu dari saya, mungkin semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.